sahabat semua, saat ini saya ingin memberikan ulasan tentang invasi Rusia ke Ukraina sampai ke kunjungan Presiden kita Bapak Joko Widodo di kedua negara tersebut. Banyak pendapat mengenai kunjungan itu, yang jelas ada yang pesimis ataupun memuji keberanian Bapak Joko Widodo mengunjungi daerah konflik itu. Tapi banyak juga yang skeptis akan kunjungan misi perdamaian yang dilakukan Bapak Joko Widodo. Seperti kita ketahui bahwa perang Ukraina ini dimulai pada tahun 2014. Sementara invasi atau penyerangan secara terbuka Rusia ke Ukraina dilakukan baru-baru aja, yaitu 24 Februari 2022. Ya, sampai saat ini minimal sudah 4 bulan terjadi. Selama eskalasi 4 bulan itu sudah banyak kehancuran bangunan fisik di negara Ukraina, belum korban jiwa. Invasi ini tentunya memaksa, atau invasi ini memaksa sepertiga penduduk Ukraina untuk berpindah dan menyebabkan 7 juta orang Ukraina meninggalkan negaranya, seperti yang disebutkan di berita mainstream berita. Hal ini memicu juga invasi Rusia ke Ukraina ini juga memicu krisis pengungsi Eropa yang paling cepat sejak Perang Dunia Kedua. Kalau bicara mengenai penyebab dari invasi Rusia ke Ukraina, setidaknya ada beberapa sebab, yaitu kekhawatiran yang meningkat akan konflik militer antara Rusia dan Ukraina telah hadir selama beberapa waktu, dan Ukraina Timur menjadi lokasi perang proksi. Ukraina Timur telah menjadi lokasi perang proksi atau perang dingin NATO dengan Rusia antar kedua negara itu. Dalam hal ini Ukraina atau dalam tanda petik merupakan lokasi perang dingin antara NATO dengan Rusia. Mengapa Rusia melakukan invasi 24 Februari itu? Ini seorang pengamat militer kita melakukan invasi 24 Februari itu. Ini seorang pengamat militer kita, yaitu Ibu Koni Rahakundini, menyebutkan hal itu tidak lepas dari ketegangan Rusia dengan negara-negara barat, dalam hal ini NATO. Sejak Ukraina yang dekat dengan NATO, bahkan digadang-gadang akan masuk NATO, ini membuat Presiden Rusia, Presiden Putin, menjadi agak gelisah. Hal ini menjadikan atau gelisah atau gerah Rusia karena negara tersebut bertetangga dengan negara Rusia. Bisa rudal NATO nanti ditempatkan di Ukraina kalau Ukraina sudah masuk negara anggota NATO. Ini yang membuat Putin, Presiden Rusia, kesal pada NATO, yang menyebabkan Rusia invasi ke Ukraina. Itulah menurut pandangan Ibu Koni, pengamatan Ibu Koni. Menurut saya, analisa Ibu Koni ini memang masuk akal juga, karena kita bisa
Misalnya kalau kita bisa berandai-andai bagaimana seandainya Ukraina itu tidak dekat dengan NATO ataupun NATO tidak membujuk agar Ukraina masuk NATO, Rusia pun akan bersikap lain, bahkan mungkin invasi itu tidak dilakukan. Secara logika saja Ukraina adalah secara logika ataupun fakta yang ada, Ukraina adalah negara bertetangga dekat dengan Rusia. Tentunya tetangga dekatlah yang bakal membantu kalau ada masalah. Kita kan nggak mungkin walaupun saudara, tapi kalau jauh itu nggak mungkin langsung bisa memberikan pertolongan. Pasti yang memberikan pertolongan pertama kali adalah tetangga dekat. Itu secara logika sederhana saja. Terlepas semua itu, Rusia memang berkepentingan dengan Ukraina ini. Di sisi lain, Ukraina menjalin hubungan dengan Amerika Serikat atau komandan NATO, bersahabat malah. Amerika Serikat komandan NATO bersahabat malah, dan itu memang tidak salah sih, Ukraina bersahabat dengan negara manapun memang tidak salah. Tetapi dalam persahabatan itu Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina dalam tanda petik untuk memenangkan perang dingin dengan Rusia. Maka ini yang memicu kemarahan Putin sebagai tetangga dekat kok malah diabaikan oleh Zelensky, presiden Ukraina. Marahlah Rusia sehingga invasi itu dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Mungkin hal itu yang memicu Rusia melakukan invasi ke negara Ukraina. Kemudian kita kembali ke kunjungan Presiden kita, Presiden Indonesia Bapak Jokowi, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia. Menurut saya ada kunjungan Bapak Joko Widodo ini adalah semata-mata sebagai Presiden G20 aja. Jadi di mana pembahasan G20 ini untuk mencermati bidang energi dunia, dan itu menjadi tugas Jokowi dari 1 Desember 2021 sampai KTT G20 November 2022 yang nanti bakal diselenggarakan KTT G20 di Bali November 2022 mendatang. Merupakan pertemuan ke-17 kelompok G20. Apa kaitannya dengan kunjungan Bapak Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia? Kita tahu bahwa Rusia adalah negara anggota G20, sementara Presiden G20 adalah periode ini adalah Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Akibat invasi Rusia ke Ukraina, ini menyengsarakan rakyat Ukraina. Blok NATO mendorong Jokowi tidak mengundang Putin, Presiden Rusia ini. Namun Joko Widodo bukan menolak tapi keberatan. Keberatan Jokowi ini ditindaklanjuti. Jokowi selaku Presiden G20 berkunjung ke Ukraina dan Rusia membawa misi perdamaian, bahwa Rusia bisa, harapan Jokowi Rusia bisa lakukan gencatan senjata agar dalam pertemuan G20 nanti bisa cair dan saling memberi kontribusi apa yang dibahas dalam pertemuan G20. Jadi poinnya menurut saya, kunjungan Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia ini adalah untuk menyukseskan pertemuan negara-negara G20 di Bali nanti.
semua bisa hadir membicarakan perekonomian dunia, juga berdampak minimal mencairkan hubungan Rusia dan NATO. Dalam ini Rusia dan Amerika Serikat, atau paling tidak G20 juga menjadi pertemuan atau forum pembicaraan antar negara yang sedang bermain proksi di Ukraina. Demikian analisa saya. Semoga bisa menjadikan pandangan bahwa kunjungan Jokowi ini adalah semata-mata Pak Jokowi sebagai Presiden G20 untuk mencapai kesuksesan pertemuan G20 20 November nanti tahun 2022 di Bali nanti.